Desa Adat Tua berjuluk negeri di atas awan. Berbicara budaya dan juga kultur yang ada di Indonesia, tentunya sangatlah beragam. Negara yang berbentuk kepulauan ini memiliki keunikan serta adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kali ini kita akan mengulas sebuah tempat nan unik dan juga menarik dengan keindahan alamnya. Mengenal Wairebo. Ya, Wairebo adalah nama sebuah kampung kuno yang berusia ratusan tahun. Terletak di dataran tinggi. Secara administratif, desa unik ini merupakan wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sering mendapat julukan negeri di atas awan, panorama alam di desa ini memanglah sangat mempesona. Memiliki udara yang sangat sejuk, desa Wairebo terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, serta dikelilingi oleh beberapa gunung dan juga lembah. Desa ini terletak jauh dari perkotaan, sehingga kesan tenang dan juga asri akan didapatkan oleh siapa saja orang yang datang ke tempat ini. Ada beberapa alasan mengapa desa Wairebo ini bisa dikatakan unik dan juga sangat menarik. Yang pertama adalah adanya arsitektur khas pada bangunan tempat tinggal penduduk Wairebo. Di tempat ini terdapat 7 bangunan utama yang disebut dengan rumah adat Mbaruniang. Rumah-rumah ini dibangun cukup tinggi, berbentuk kerucut serta tertutup ilalang lontar dari atap hingga ke tanah. Yang lebih unik lagi, rumah Mbaruniang dibangun dengan 5 tingkatan di dalamnya, di mana setiap tingkatan memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama disebut dengan lutur, merupakan area yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga besar. Tingkat kedua disebut dengan lobo, berfungsi untuk menyimpan makanan dan juga barang-barang. Selanjutnya, di tingkat ketiga disebut dengan lentar, merupakan tempat penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya. Sementara, di tingkat 4 disebut dengan lemparai, adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan persediaan makanan jika terjadi musim kekeringan. Dan yang terakhir, ruangan yang paling atas dan paling tinggi disebut dengan Hekang Kode, adalah tempat persembahan untuk leluhur dan tempat ini disucikan. Bahkan, nama dari setiap rumah yang ada di sana mengacu kepada nama para leluhur mereka. Di tengah-tengah 7 bangunan tersebut terdapat sebuah tempat khusus yang dikeramatkan oleh penduduk lokal di sana, bernama Compang. Selain itu, warga desa Wairebo masih mempertahankan adat istiadat yang telah diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang pendahulu mereka. Generasi yang ada saat ini adalah generasi ke-20. Semua tradisi di tempat ini benar-benar dijaga dan dilestarikan. Keyakinan, budaya maupun arsitektur bangunan masih tetap sama dari tahun ke tahun, menjadikan Wairebo masuk ke dalam kategori desa adat. Penduduk lokal di sana melakukan kegiatan bercocok tanam untuk ketahanan pangan mereka, serta menjaga kelangsungan hidup desa itu. Singkong dan juga jagung menjadi makanan pokok penduduk desa adat Wairebo. Di luar itu, mereka juga menanam vanili, kopi dan juga kayu manis yang bisa mereka jual ke pasar terdekat yang ada di wilayah tersebut. Menurut sejarahnya, nenek moyang penduduk desa adat Wairebo berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Seorang pria bernama Empu Maro yang membangun pertama kali desa tersebut sekitar 100 tahun yang lalu. Kemudian dilestarikan turun-temurun hingga saat ini. Lokasi ini dipilih untuk pemukiman tidak dengan sembarangan. Para pendahulu di desa adat Wairebo memperhitungkan bahwa tempat ini mendukung untuk kegiatan bercocok tanam, sangat penting untuk ketahanan pangan. Selain itu, kondisi lingkungan yang masih alami juga menjadi alasan untuk dipilihnya tempat ini. Dengan semua panorama serta keindahan alam yang disajikan di desa Wairebo, tentunya itu menjadi daya tarik tinggi bagi wisatawan lokal maupun asing untuk datang ke tempat itu. Masih berdekatan dengan Taman Nasional Komodo dan juga destinasi wisata Labuan Bajo yang sudah terkenal di dunia luar, menjadikan nama desa adat Wairebo juga semakin populer. Untuk sampai ke desa adat yang unik ini diperlukan perjalanan sekitar 3-4 jam
dari Labuan Bajo menuju Desa Dengi yang merupakan desa terakhir sebelum perjalanan harus dilakukan dengan berjalan kaki atau trekking selama 2 jam. Tentunya selama perjalanan, para wisatawan juga akan disuguhkan dengan keindahan flora dan fauna yang ada di sana. Hutan yang masih alami, serta burung-burung endemik Pulau Flores. Sebelum masuk ke area desa Wairebo, para turis akan melewati pos pembelian tiket yang ada di sana, serta akan diberikan informasi mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi saat berada di kampung adat Wairebo. Selanjutnya, para turis bisa berinteraksi dengan penduduk lokal di sana, belajar mengenai adat dan tradisi kehidupan masyarakat Wairebo. Ada juga pertunjukan budaya adat di sana. Untuk sarana penginapan juga tersedia di tempat ini, sehingga pengunjung bisa bermalam 1-2 hari untuk menikmati suasana desa adat Wairebo. Keramahan dan juga kehangatan penduduk lokal akan menyambut semua pengunjung yang datang ke tempat itu. Tentunya, desa adat Wairebo akan terus dijaga dan dilestarikan oleh penduduk lokal di sana, serta generasi selanjutnya. Dengan harapan, tradisi dan juga budaya yang sudah turun-temurun akan tetap ada, tetap bisa dinikmati dan menjadi daya tarik bagi dunia luar, sehingga secara tidak langsung juga memberi timbal balik positif bagi kehidupan penduduk di sana dan juga generasi selanjutnya. Dan itulah ulasan seputar Wairebo, desa adat yang memiliki panorama alam yang sangat mempesona. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang dan berbagi video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.